Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Saya Dawa Sukmatri Nanda Aditya akan menjelaskan terkait dengan materi keempat, yaitu model surplus produksi dari kelas pengkajian stok M02. Selanjutnya, di sini kita sudah mendapatkan data terkait dengan MSY dan tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning. Selanjutnya, tugasnya carilah nilai MSY dan tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning di UPT PPP Tamperang Kabupaten Pacitan dengan menggunakan metode Scaper dan Fox. Kedua, buatlah kesimpulan dari hasil tersebut. Yang pertama, untuk penentuan nilai CPUE, kita ada rumusnya, yaitu sama dengan hasil tangkapan dibagi dengan upaya penangkapan. Kemudian tinggal langsung ditarik ke bawah saja untuk mendapatkan hasil yang sama. Kemudian dilanjutkan dengan mendapatkan rata-rata, tinggal diketik average, membuka, kemudian di tangkapan ditarik ke bawah, kemudian tinggal di enter. Nah, selanjutnya yang kedua, penentuan nilai A dan B dengan menggunakan grafik scatter dan regresi. Pertama kita penggunaan grafik terlebih dahulu. Grafik, kemudian di sini ya. Kemudian ke layout, trendline, linear, kemudian mode trendline, ke displaynya itu di-on-kan semua, atau dicentang semua. Oke. Oke. Nah, di sini agar datanya lebih jelas, kita berikan informasi data yang di sebelah kiri itu adalah CPUE, kemudian data yang di bawah itu adalah effort atau upaya, dan di sini sudah didapatkan nilainya. Nah, selanjutnya untuk untuk menyesuaikan nilai A dan B, kita menggunakan regresi dengan cara data analis, kemudian data analisis maksudnya, kemudian regresi. Oke. Nah, untuk nilai Y-nya, kita menggunakan nilai CPUE-nya. Kemudian dilanjutkan dengan nilai X, kita menggunakan effort atau upaya penangkapan. Kemudian output range kita tempatkan di sebelah sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah penentuan nilai A dan B. Nilai A-nya dengan menggunakan intercept, nilai B-nya dengan menggunakan X variabel. Nah, selanjutnya kita lihat kembali apakah sudah sesuai dengan grafik atau belum. Ternyata di sini sudah sesuai ya untuk nilainya min 0,008 dan 1,219. Oke, kita lanjutkan ke penentuan nilai C. Penentuan nilai C di sini sudah ada rumusnya AF plus BF. A-nya itu mengambil dari sini, kemudian ditaruh F plus B. B-nya kan min ya, jadi di dalam kurung di plus F. Lanjut ke penentuan nilai FSY. Di sini ada dua, ada FMSY dengan rumus min A per 2B. Langsung saja min A per dalam kurung 2 kali B. Untuk sama dengan, karena 751 kita bulatkan menjadi 752. Di MSY rumusnya min A kuadrat per 4 AB, yaitu sama dengan min 1 per 4 dikalikan kurung buka nilai A dikuadratkan 2. Kuadratkan 2 belum dikali B, dibagi B maksudnya, dibagi B. Sama dengan 458. Baik, selanjutnya kita adalah penentuan C estimasi. Lebih jelas ya teman-teman. Sebentar. Oke, penentuan C estimasi di sini ada upaya penangkapan diambil dari data awal, kemudian ada catch-nya itu
cara menghitungnya itu dengan menggunakan nilai C yang tadi sudah ditentukan pada tahapan ketiga, yaitu langsung kita coba bersama ya, sama dengan sama dengan kurung buka 1,2197 dikalikan dengan upaya itu effortnya yang ada di sini. Kemudian kurung tutup ditambah kurung buka lagi min 0,0008 dikalikan dengan upaya yang tadi. Oke. Kemudian dipangkatkan dengan 2. Nah, untuk mendapatkan hasilnya tinggal langsung ditarik ke bawah saja. Lanjut, kita ke nomor 6. Tahapan ke-6 yaitu memasukkan data. Untuk data FMSY tadi kita dapat 752, kemudian YMSY kita dapat 458, sekian. Kemudian di sini sudah ada rumusnya untuk UMSY. Rumusnya yaitu YMSY dibagi dengan FMSY. Oke, JTB 0,8 dikalikan dengan YMSY sama dengan dulu ya, lupa YMSY. Oke. Kemudian JTP TP itu adalah rata-rata tangkapan, rata-rata yang tadi di average, kemudian dikasih kurung dulu. Dibagi dengan JTP kurung tutup dikali dengan 100. Nah, karena di sini 104, maka masuk ke dalam kategori overexploited, yaitu 100 berkisar antara 100 sampai 150%, yang menunjukkan keadaan di mana stok sumber daya ikan sudah menurun karena eksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan ikan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Baik, selanjutnya sebelum kita melangkah ke kesimpulan, kita buat terlebih dahulu untuk grafiknya, mana insert, kemudian scatter plot. Nah, karena di sini scatter plotnya kosong, langsung kita masukkan data saja. Data yang pertama yaitu Y-caps. Oke. Untuk nilai X-nya, kita menggunakan data upaya penangkapan atau effortnya di awal, kemudian nilai Y-nya menggunakan CPOE. Oke, tambah lagi MSY. Nilai X-nya menggunakan FMSY 52, Y-nya menggunakan YMSY. Oke, tambah lagi. Itu ada catch, giver. Nah, kali ini data diambil dari pivot yang ada di bawah sini. Catch-nya. Oke. Ketika semua sudah dapat, tinggal di OK aja. Nah, sini sudah terlihat grafiknya. Untuk memperjelas, kita tambahkan garis ya. Dengan cara layout trend line, more trend line, kemudian pilih catch scaver, kemudian volume. Nah, di sini sudah terlihat. Untuk memperjelas data, kita harus berikan judul, yaitu grafik catch effort scaver. Nah, di sini kemudian data yang di bawah, yang di samping itu menunjukkan nilai CPE, kemudian yang di bawah menunjukkan nilai effort. Nah, sudah terlihat nih secara jelas. Oke, selanjutnya dapat disimpulkan berdasarkan grafik di atas, yaitu mengenai analisis MSY tuna sirip kuning
di UPT PPP Tamparan Kabupaten Pacitan dengan model scaver. Didapatkan hasil tangkapan maksimum atau FMSY sebesar 752 trip per tahun. Melihat dari jumlah tangkapan yang diperoleh JTB adalah 82% dari YMSY, maka didapatkan hasil JTB yaitu sebesar 366,77928 ton per tahun. Dari hasil-hasil yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dari upaya penangkapan sangat tidak dianjurkan karena akan mengganggu kelestarian sumber daya ikan. Menurut AKOID 2018, nilai CPUE akan menurun seiring dengan semakin tingginya upaya atau effort penangkapan. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan bertambahnya effort, maka produktivitas alat tangkap juga akan menurun, di mana setiap penambahan effort sebesar satuan effort sendiri, maka akan menurunkan nilai CPUE ikan sebesar 0,001 satuan CPUEE. Ketika potensi perikanan terus-menerus dieksploitasi melampaui batas titik MSY, maka akan terjadi eksploitasi atau pemanfaatan yang berlebihan atau overfishing, sehingga menyebabkan kelangkaan sumber daya ikan. Berdasarkan hal tersebut, tercermin perlunya perhatian mengenai pengambilan effort, sehingga pemanfaatan sumber daya perikanan dapat berkelanjutan. Berikut referensi yang diambil pada model scaver. Oke. Selanjutnya kita beralih kepada perhitungan model Fox. Nah, di perhitungan model Fox sendiri, di sini kita juga sudah ada, cuma ada tambahan yaitu penentuan ln CPUE. Caranya ln, kemudian permukaan, dimasukkan nilai CPUE-nya. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah. Untuk mempermudah dalam pembuatan grafik dan sebagainya, di sini saya membuat dua tabel, yaitu terdiri dari effort atau upaya penangkapan dan ln CPUE-nya. Nah, untuk hasil tangkapan itu jangan lupa untuk di rata-rata. Caranya sama, buka, enter. Oke, lanjut ke pembuatan grafik. Sama untuk mendapat pembuatan grafik dan regresi untuk mendapatkan nilai A dan B. Yang pertama, kita pembuatan grafik terlebih dahulu. Caranya ini di blok, kemudian di insert, scatter plot. Oke, layout, linear, kemudian outline line, display. Nah, di sini sudah ada nilai Y-nya. Memperjelas, sebelah kiri ada CPUE. Ini di bawah, mana ya? Bagian bawah itu ada effort. Oke. Oke, ini datanya kita simpan dulu. Selagi kita mengerjakan yang regression, itu data analisis regression. Nih, untuk Y-nya kita menginput nilai effortnya. Effort, kemudian X-nya, X-nya itu kita effort, kemudian Y-nya talent. Oke. Output, sebentar ada kesalahan. Y-nya itu kita pakai ln. X-nya kita pakai effort. Output range kita pilih di sini. Oke. Nah, setelah dapat, nanti kita sesuaikan penentuan nilai A sama A dan B. A dan B, A-nya itu sama dengan ini, B-nya sama dengan ini. Nah, hasilnya sama ya.
0,39 samalah. Untuk selanjutnya F penentuan nilai C yaitu FSP dalam kurung A plus BR. A-nya tinggal dimasukkan 1,597 plus B-nya di atas 0,387 dikalikan dengan F nantinya. Kemudian lanjut ke YMSY ya. YMSY di sini lanjut ada rumusnya min 1 per B dalam kurung ESP A min 1 langsung aja min 1 per B kemudian dikali kurung buka EXP kurung buka lagi A min 1 kurung tutup. Nah, sudah dapat 409 FMSY sama dengan min 1 per B. Oke, sudah dapat. Kemudian lanjut ke penentuan ini. Caranya itu memasukkan ini FXB, F-nya ini ya di sini ada FXB, kemudian ditambahkan 1,597 ditambahkan dengan min 0,387 dikalikan dengan F-nya 1105, dapatkan hasil sekian. Oke, kita lanjut ke bawah untuk memasukkan nilai FMSY yang tadi sudah ditemukan. FMSY 258, kemudian EMSY-nya 49, UMSY di sini rumusnya yaitu YMSY bagi dengan FMSY sama dengan PTB 0,8 dikalikan YMSY sama dengan TB hasil rata-rata pembuka dulu rata-rata dibagi dengan GTB kurung tutup dikali 100. Oke, karena 101,71 masuk ke dalam kategori overexploited yaitu 100-150% kategorinya, di mana keadaan stok sumber daya ikan sudah menurun karena eksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan ikan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Selanjutnya sebelum ke kesimpulan kita buat kembali untuk grafiknya yaitu insert scatter, kemudian analisis data, select data, kemudian add yang pertama adalah y dalam kurung catch, kemudian nilai x-nya ini nilai fix-nya itu pakai import data awal atau upaya penangkapan, kemudian y-nya pakai data learn. Oke, MSY X-nya menggunakan FMSY, Y-nya menggunakan YMSY. Oke, kemudian tambah ini Fox X-nya menggunakan data import yang ada di sini, kemudian Y-nya juga menggunakan data import. Oke. Sebentar, kayaknya ada kesalahan. Untuk Y-catch-nya itu kan import-nya tadi nilai X ya, X itu pakai import. Nah, terus Y-nya menggunakan learn CPUE. Benar. Oke. YMSY
X-nya menggunakan FMSC benar, dan Y-nya juga menggunakan YMSC benar. Kemudian untuk caps-nya sendiri, sini X-nya itu menggunakan effort, data yang di bawah. Kemudian untuk Y-nya juga menggunakan yang ada di sebelahnya caps ini. Nah, oke. Kemudian lanjutkan ke pembuatan garisnya, yaitu layout, trendline, mode, trendline, caps, all, oke, polinomial. Selanjutnya, kasih itu dulu. Grafik for oke, selanjutnya GPOE di bagian bawah namanya effort. Oke, kemudian jika sudah didapatkan dapat disimpulkan berdasarkan grafik di atas, yaitu mengenai analisis MSY hasil kuning di UPT PPP Tamperan Kabupaten Pacitan dengan model Fox didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari atau YMSY sebesar 469,474,096 ton per tahun dengan upaya penangkapan FMSY sebesar 258 trik per tahun. Maka didapatkan hasil JTB yaitu sebesar 375,55 sekian ton per tahun. Dari hasil yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT PPP Tamperan tahun 2011 sampai 2020 masuk ke dalam kategori overexploited, yaitu keadaan di mana sumber daya ikan sudah menurun karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Menurut Mayali BIT 2014, nilai CPOE berbanding terbalik dengan upaya penangkapan. Jika semakin tinggi upaya penangkapan, maka nilai CPOE akan semakin rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya ikan telah mengalami overfishing. Terjadinya tangkap lebih dikarenakan adanya upaya penangkapan yang kurang baik, misalnya dengan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan sehingga merusak habitat ikan, alat tangkap dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil sehingga banyak ikan-ikan kecil yang tertangkap, adanya upaya penangkapan terus-menerus sehingga tidak memberikan kesempatan pada ikan untuk bertumbuh kembang biak yang mengakibatkan stok ikan dapat berkurang. Berikut referensi dari pembuatan model Fox dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.